Episode 31. Saat ikatan itu dilepaskan, Aditya tidak pernah menyangka bahwa mendekati putrinya sendiri akan terasa lebih sulit daripada menaklukkan dunia kerja. Ia menunggu Kiana di depan sekolah, bukan terang-terangan, bukan pula dengan keberanian penuh. Diam-diam, saat Kiana melangkah keluar gerbang, wajahnya tenang, lebih dewasa, lebih mandiri. Suara Aditya tertahan. Ayah mau bicara. Kiana berhenti. Bukan karena rindu, melainkan karena sopan santun yang masih tersisa. Oh, ternyata Anda. Ada apa? Pak Aditya. Nada suaranya datar, formal, asing. Satu panggilan itu saja sudah cukup menusuk Aditya lebih dalam daripada ribuan kata makian. Ayah, tidak. Potong Kiana lembut. Tolong jangan pakai kata itu. Aditya tercekat. Kita tidak punya hubungan yang perlu dibicarakan lagi. Silakan fokus pada keluarga Bapak sekarang. Tidak ada air mata, tidak ada bentakan. Justru itulah yang paling menyakitkan. Kiana melangkah pergi, meninggalkan Aditya yang berdiri dengan penyesalan yang akhirnya datang. Terlambat, tidak cukup datang ke sekolah, Aditya juga datang ke rumah. Kaya tahu, ia melihat mobil Aditya terparkir tidak jauh dari rumahnya. Ia tidak tahu mengapa mantan suaminya kembali mengusiknya. Hidup yang dulu ia tinggalkan dengan pilihannya sendiri. Kaya membuka pintu, bukan untuk menyambut, melainkan untuk menutupnya dengan tegas. Ada apa lagi ini, Mas? Kenapa datang ke sini? Kita tidak perlu bicara, Mas Aditya. Ucapnya tenang, karena kita sudah selesai dan tidak ada urusan lagi. Anakku sudah membuat pilihannya. Jangan lupa dia anakku juga. Suara Aditya bergetar. Kaya tertawa. Anakmu juga. Sejak kapan Mas Jeti ayahnya? Dulu mungkin iya, jawab Kaya pelan. Tapi sekarang, kamu hanya orang yang datang terlalu terlambat. Pintu itu tertutup, bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, melainkan dengan ketegasan seorang ibu yang akhirnya berhenti berharap dan tidak ingin putrinya kembali terluka. Di tempat lain, Maria mulai menyadari sesuatu yang berbahaya. Aditya berubah, lebih sering melamun, lebih jarang tersenyum, tidak lagi sepenuhnya hadir. Dan Maria tahu, itu bukan karena pekerjaan. Kamu kepikiran siapa lagi? Tanyanya dingin. Aditya diam. Itu sudah cukup. Sejak hari itu, Maria mulai bermain lagi. Tangisan Molly dipersering. Tiba-tiba Molly sakit. Keluhan diperhalus. Narasi lama yang diulang. Ia lebih sering mengomal tentang Kiana yang tidak tahu diri, tentang Kaya yang selalu mau memisahkannya dan Aditya. Dan banyak lagi drama yang disusun Maria. Maria tidak ingin Aditya kembali berpikir. Ia ingin Aditya tetap terikat dengan rasa bersalah, dengan tanggung jawab palsu. Karena ia tahu, jika Aditya benar-benar sadar, ia akan pergi. Dan Kiana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia duduk di kamar tanpa menunggu pesan yang tak pernah datang. Ia menatap ponselnya lama, nama itu masih tersimpan. Ayah, tangannya bergetar, bukan karena benci, melainkan karena lelah. Ia menekan layar, menghapus. Tidak ada tangis histeris, hanya satu helaan napas panjang. Aku sudah cukup berusaha, bisiknya. Sekarang aku memilih diriku sendiri. Dan malam itu, Kiana benar-benar melepaskan. Bukan karena ia tidak mencintai ayahnya lagi, melainkan karena mencintai dirinya sendiri. Akhirnya terasa lebih penting.